Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai torehan gol maupun assist dari 11 penyerang termahal yang dimiliki oleh Indonesia saat ini teman-teman. Tentu ini menarik untuk kita simak mengingat pada bulan depan Maret 2025 Indonesia memerlukan penyerang-penyerang tajam untuk menghadapi Australia maupun Bahrain di lanjutan kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 teman-teman. Yang pertama atau penyerang termahal yang kita miliki saat ini adalah Ole Romeni teman-teman, di mana sayap kanan berusia 24 tahun ini bermain di klub Liga 2 Inggris bersama Oxford United dan harga pasarnya adalah 22,60 miliar rupiah. Pemain yang baru saja dinaturalisasi oleh Indonesia tersebut musim ini catatan golnya tidak begitu meyakinkan karena di Liga 2 Inggris musim ini ia telah tampil dalam 4 laga tanpa gol maupun assist teman-teman. Dan sebelum pindah ke Oxford United, kita ketahui bersama bahwa Ole Romeni ini sempat tampil di Liga 1 Belanda atau Eredivisie bersama FC Utrecht. Dan dia di sana hanya mencetak 2 gol dari total 13 laga penampilannya. Dan di ajang Piala Belanda, ia sama sekali tidak mencetak gol dari satu penampilannya, teman-teman. Jadi di musim 2024-2025 sejauh ini, Ole Romeni baru mencetak 2 gol dan 0 assist dari total 18 penampilannya, baik ketika membela FC Utrecht maupun saat ini membela Oxford United teman-teman. Tentu catatan ini cukup buruk, tidak begitu baik, mengingat Ole Romeni ini adalah seorang penyerang yang seharusnya ia bisa mencetak gol maupun assist yang lebih banyak teman-teman. Akan tetapi kita berharap semoga saja di masa-masa mendatang catatan gol maupun assist Ole Romeni bisa meningkat di level klub sehingga itu akan berdampak baik bagi performanya nanti di timnas Indonesia teman-teman. Sedangkan penyerang termahal kedua yang kita miliki adalah Ragnar Oratmangun dengan harga pasar 10,43 miliar rupiah. Ia merupakan seorang sayap kiri berusia 27 tahun yang bermain di Liga 1 Belgia bersama FC Dender teman-teman. Dan di Liga Belgia, Ragnar ini juga memiliki catatan gol yang cukup minim karena sejauh ini teman-teman, ia baru mencetak 1 gol dari 16 penampilannya di Liga 1 Belgia. Sedangkan di ajang Piala Belgia, pemain ini sama sekali belum mencetak gol dari total 1 penampilannya. Jadi di musim ini, Ragnar Oratmangun hanya sukses menyumbangkan 1 gol bagi klub yang ia bela dari total 17 laga. Dan bisa kita lihat, baik Ragnar maupun Ole Romeni memang kedua pemain ini saat ini masih kesulitan menjadi pemain inti di klubnya masing-masing, sehingga catatan gol mereka juga terbilang sedikit karena menit bermain mereka juga tidak begitu banyak teman-teman. Sedangkan penyerang termahal ketiga yang dimiliki oleh Indonesia adalah Yaakob Sayuri yang bermain di klub Liga 1 Indonesia yaitu Malut United. Kita ketahui bersama bahwa Yaakob Sayuri ini memiliki posisi utama sebagai seorang sayap kanan berusia 27 tahun dengan harga 5,21 miliar rupiah saat ini teman-teman. Dan di Liga 1 Indonesia musim ini, Yaakob Sayuri ini catatannya cukup baik karena telah mencetak 6 gol dan juga 5 assist dari total 18 laganya teman-teman. Akan tetapi lagi-lagi karena Yaakob Sayuri hanya bermain di kompetisi sekelas Liga Indonesia, performa baiknya di Liga Indonesia ini tidak bisa dijadikan patokan bahwa Yaakob Sayuri akan bermain baik di tim nasional Indonesia karena kompetisi yang diikuti oleh Yaakob Sayuri bersama timnas Indonesia akan lebih sengit, akan lebih berat, akan lebih tinggi kualitasnya, yaitu di ajang kualifikasi ketiga Piala Dunia teman-teman. Dan mudah-mudahan performa baik Yaakob Sayuri di Liga Indonesia bisa juga sejalan dengan performanya nanti di timnas Indonesia apabila Patrick Kluivert memanggil pemain ini untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain di bulan Maret 2025 mendatang teman-teman. Dan penyerang termahal keempat Indonesia jatuh ke tangan Ezra Walian, di mana pemain keturunan Indonesia Belanda ini memiliki harga pasar 4,78 miliar rupiah dan ia merupakan sayap kiri berusia 27 tahun yang bermain di klub Liga 1 Indonesia bersama Persik Kediri teman-teman. Catatan gol maupun assist dari Ezra Walian di Liga 1 Indonesia saat ini tidak bisa dikatakan baik karena ia hanya mencetak 2 gol dan juga 3 assist dari 19 penampilannya bersama Persik Kediri di Liga 1 Indonesia musim ini teman-teman. Dan saat ini juga Ezra Walian sedang mengalami cedera lutut dan kecil kemungkinan pemain ini akan kembali membela timnas Indonesia di bulan Maret 2025 mendatang mengingat ia sedang dalam kondisi cedera teman-teman. Selain cedera, catatan golnya juga tidak begitu meyakinkan pelatih kepala timnas Indonesia saat ini yaitu Patrick Kluivert. Sedangkan penyerang termahal kelima Indonesia jatuh ke tangan Sadil Ramdhani, di mana pemain yang kini bermain di Liga 1 Malaysia bersama Sabah FA tersebut memiliki harga pasar 4,78 miliar rupiah. Dan kita ketahui bersama bahwa Sadil Ramdhani memiliki posisi utama sebagai seorang sayap kiri berusia 26 tahun. Dan musim ini catatan golnya cukup baik di Liga Malaysia. Kita bisa lihat teman-teman bahwa Sadil Ramdhani telah mencetak 4 gol tanpa assist dari 12 penampilannya di Liga 1 Malaysia musim ini. Dan di ajang Piala FA Malaysia, pemain ini telah mencetak 2 assist dan juga 1 gol dari 1 penampilannya. Sedangkan di ajang Piala Malaysia,
Pemain ini mencetak 1 gol dari 3 penampilannya teman-teman. Jadi di musim ini Sadil Ramdhani telah mencetak 6 gol dan juga 2 assist dari total 16 penampilannya bersama Sabah FA di ajang Liga Super Malaysia, Piala FA Malaysia dan juga Piala Malaysia. Catatan gol yang terbilang apik dan besar kemungkinan Sadil Ramdhani akan dipanggil memperkuat timnas Indonesia pada bulan Maret 2025 mendatang, mengingat torehan gol dan maupun asisnya cukup baik di musim ini teman-teman. Dan penyerang termal ke-6 Indonesia adalah Egy Maulana Fikri. Kita ketahui bersama, ia merupakan seorang sayap kanan berusia 24 tahun yang bermain di klub Liga 1 Indonesia bersama Dewa United dengan harga pasar 4,78 miliar rupiah saat ini. Catatan gol maupun assist dari Egy Maulana Fikri di Liga 1 Indonesia musim ini terbilang cukup baik karena ia telah mencetak 10 gol dan juga 3 assist dari 22 laganya di Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 sejauh ini teman-teman. Melihat catatan golnya yang terbilang cukup baik, Egy Maulana Fikri juga besar kemungkinan akan dipanggil Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan juga Australia pada Maret 2025 mendatang. Sedangkan penyerang termal ke-7 jatuh ke tangan Witan Sulaiman teman-teman, di mana harga pasar dari Witan saat ini 4,78 miliar rupiah dan ia merupakan sayap kiri yang dimiliki oleh Persija Jakarta saat ini dan berusia 23 tahun. Dan Witan Sulaiman performanya sekarang ini sedang turun teman-teman. Kita bisa lihat Witan sama sekali belum mencetak gol di Liga 1 Indonesia musim ini dan ia hanya mencetak 4 assist dari total 20 penampilannya. Dan kita ketahui bersama bahwa Witan saat ini cukup sulit untuk mendapat satu tempat di skuad inti Persija Jakarta karena dia masih dianggap kalah saing dari pemain-pemain lainnya teman-teman. Dan menarik untuk kita tunggu apakah Patrick Kluivert akan memanggil Witan atau tidak di bulan Maret 2025 ini, mengingat Witan sebelumnya adalah pemain langganan tim nasional Indonesia. Sedangkan penyerang termal ke-8 yang dimiliki oleh Indonesia adalah Beckham Putra teman-teman. Di mana Beckham Putra merupakan sayap kanan 23 tahun yang merupakan pemain jebolan Persib yang kini juga membela tim utama Persib Bandung di Liga 1 Indonesia teman-teman. Harga pasar dari Beckham Putra saat ini adalah 4,78 miliar rupiah dan di musim ini Beckham Putra tampil di Liga 1 Indonesia dan juga di ajang Liga Champion Asia 2 atau yang dulu dikenal dengan sebutan AFC Cup teman-teman. Dari total 20 penampilannya di Liga 1 Indonesia musim ini sejauh ini, ia telah mencetak 2 gol dan juga 2 assist. Dan di ajang Liga Champion Asia 2, ia mencetak 1 gol dan juga 5 assist. Catatan atau performa yang cukup baik dari Beckham Putra, mengingat ia merupakan salah satu pemain muda yang dimiliki oleh Indonesia saat ini teman-teman. Dan mengingat musim ini Beckham Putra tampil di ajang AFC Champions League 2, yaitu salah satu turnamen internasional yang diselenggarakan AFC, besar kemungkinan Beckham Putra juga akan dipanggil memperkuat timnas Indonesia di bulan Maret ini karena ia memiliki pengalaman atau berkompetisi di level Asia di musim ini teman-teman. Dan selanjutnya penyerang termal ke-9 yang dimiliki oleh Indonesia adalah Stefano Lillipali yang sudah lama absen membela timnas Indonesia, di mana sayap kiri berusia 35 tahun ini membela klub Liga 1 Indonesia bernama Borneo dan harga pasarnya 4,35 miliar rupiah. Di musim ini Stefano Lillipali masih tampil cukup baik teman-teman karena telah mencetak 4 gol dan juga 4 assist bagi Borneo FC di Liga 1 Indonesia. Sedangkan di ajang ASEAN Club Championship atau Piala AFF antar klub ASEAN di musim ini, Stefano Lillipali telah mencetak 2 assist dari 4 penampilannya. Jadi di musim ini Stefano Lillipali ini telah mencetak 4 gol dan juga 6 assist dari 24 penampilannya bersama Borneo FC di ajang Liga 1 maupun di ajang Piala AFF antar klub ASEAN di musim ini teman-teman. Catatan gol dan juga torehan assist yang terbilang cukup baik. Dan menarik untuk kita tunggu apakah Stefano Lillipali masuk radar Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia di bulan Maret 2025 ini atau tidak teman-teman. Dan penyerang termahal ke-10 yang dimiliki oleh Indonesia adalah Malik Rizaldi, di mana kita ketahui bersama Malik Rizaldi ini merupakan sayap kanan berusia 28 tahun asal Persebaya Surabaya yang baru-baru ini dipanggil memperkuat timnas, akan tetapi di bulan depan belum tahu teman-teman apakah pemainnya akan dipanggil atau tidak. Mana Malik Rizaldi ini memiliki pasar 4,35 miliar rupiah dan musim ini catatan golnya di Liga 1 Indonesia cukup baik karena pemain tersebut telah mencetak 5 gol, maksud saya 3 gol teman-teman, dan juga 5 assist dari total 18 penampilannya di Liga 1 Indonesia bersama Persebaya teman-teman. Dan menarik kita tunggu apakah Malik akan dipanggil atau tidak memperkuat Indonesia di bulan Maret mendatang. Dan yang ke-11, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta merupakan salah satu striker tim nasional Indonesia saat ini teman-teman. Dan kita ketahui bersama bahwa Ramadan Sananta kini membela Persis di Liga 1 Indonesia.
Harga pasarnya adalah 4,35 miliar rupiah. Dan di musim ini, pemain dengan tinggi badan 1,82 meter tersebut ternyata baru mencetak 4 gol dan juga 1 assist dari 20 penampilannya bersama Persis Solo di Liga 1 Indonesia, teman-teman. Tentu catatan golnya ini terbilang kurang baik apabila jika kita bandingkan dengan Egy masih lebih subur dibandingkan dengan dirinya, teman-teman. Dan kecil kemungkinan Ramana Samananti ini dipanggil memperkuat timnas Indonesia di bulan Maret 2025 mendatang. Akan tetapi, mengingat jumlah striker Indonesia yang terbilang minim, ada juga peluang Ramana Sananta dipanggil karena stok striker yang dimiliki Indonesia saat ini benar-benar sangat sedikit, teman-teman. Dan saat ini Ramada Sananta ini sedang mengalami hukuman akumulasi kartu dan ia akan absen ketika Persis melawan Semen Padang di lanjutan Liga 1 Indonesia, dan ia baru bisa membela Persis setelah 22 Februari 2025 mendatang, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, torehan gol maupun assist dari 11 penyerang termahal yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Kita bisa lihat, teman-teman, mayoritas catatan gol maupun assist dari para pemain ini terbilang cukup sedikit, dan ini tentu menjadi sinyal berbahaya bagi lini depan timnas kita karena performa dari penyerang-penyerang Indonesia ini tidak cukup produktif di level klub, teman-teman. Dan hanya beberapa pemain yang kita lihat tampil cukup baik bersama klubnya di musim ini. Salah satunya adalah Egy Maulana Fikri, teman-teman, karena kita ketahui bersama tadi bahwa Egy di musim ini di Liga 1 Indonesia telah mencetak 10 gol, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Dan walaupun kita lihat catatan dari para penyerang ini cukup buruk di level klub, semoga saja ketika mereka membela tim nasional Indonesia pada bulan Maret 2025 mendatang, mereka performanya bisa berbanding terbalik dibandingkan level klub, bisa tampil buas dan mencetak gol bagi timnas Indonesia ketika melawan Australia maupun Bahrain. Tentu kita berharap Indonesia bisa mencuri minimal 1 poin di kandang Australia dan juga bisa mencuri 3 poin atau mendapatkan 3 poin ketika menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, teman-teman. Dan sampai ketemu, teman-teman, di video selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.